Lagi yang agak buat Bapak senang, siswa memaklumi guru yang datang terlambat. Nah, ada nggak kemarin? Siapa? Kelas berapa? Ingat nggak Putri? Kelas 7A ya? Kalau nggak salah ya? Apa 8A? 8A ya? Ah ya, kelas 8A. Wah, senang Bapak. Kalau gitu besok Bapak datang terlambat lah. Siswanya memaklumi semua. Yang pertama, kami ingin menerapkan selalu ucapkan terima kasih kepada siapapun supaya semua menjadi senang. Kita mau persiapan membuat budaya positif, keyakinan kelas. Tapi menggunakan laptopnya apa nih? Aplikasi apa? Tujuannya keyakinan kelas yang sudah kita bentuk nanti, kita akan buat posternya melalui aplikasi Canva. Oh gitu. Ya, nanti kita tempel di kelas dan di sekolah. Kemudian ini khusus nggak ini laptopnya nih? Ini khusus, ini laptop Chromebook namanya. Ini ya yang Iya. punya Nasir nih ya? Harus pakai akun belajar. Akan dijepit. Ya biasanya juga bu kosnya. Akun ini kalau mepet banget dijepit. Benar. Jadi kalau dia belum ada akun belajar, Jaringan kembali ini nih harus pakai email. Enggak aktif, iya nggak bisa masuk. Dia harus izin admin. Pak tambahin wifi ya? Ya, wifi masing-masing ya. Aduh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Sengaja Bapak kumpul di ruangan ini ya, karena kita akan membuat suatu budaya positif yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kemarin terakhir ada kelas 7B kalau nggak salah ya. Kita sudah bahas slide ini ya. Nah, sekarang Bapak ulang lagi agar apa? Agar nantinya ini menjadi kesepakatan kita bersama. Setelah itu kita sepakati, tinggal kita melaksanakannya mau atau tidak, dan kita berkomitmen atau tidak dalam menjalankannya. Sengaja Bapak undang guru BK, nanti seharusnya ada wali kelasnya. Tapi wali kelasnya belum bisa hadir ya, karena mungkin ada jam di kelas. Tujuannya BK Bapak panggil agar nanti setiap kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk ini diketahui oleh guru BK dan wali kelas. Dan Bapak yakin guru-guru di kelasnya juga akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, tetapi tidak melenceng dari keyakinan kelas yang telah kita bentuk. Nah, di sini kelihatan nggak Pak Eka? Kelihatan ya. Yang lainnya yang belakang kelihatan, Fikri? Kelihatan ya. Semoga tujuan Bapak juga, semoga ini bagian dari mengimbaskan kepada rekan sejawat, kepada Ibu Reni dan Ibu Winda, agar apa? Agar proses belajar mengajar kita di kelas itu aman dan nyaman, ya. Di sini Bapak buat slide dengan judul keyakinan kelas, membentuk budaya positif dengan keyakinan kelas. Sekiranya nanti bertentangan dengan tata tertib atau peraturan sekolah, Ibu Reni, Ibu Winda, nanti tolong disesuaikan. Nanti juga saya minta tolong untuk dampingi anak-anaknya untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini adalah poster atau banner ataupun bahkan flyer. Nanti Dava dan Nasruddin dan ini Adiansa udah bisa buka kanvanya? Ya, udah bisa. Kita lanjut ya. Keyakinan kelas, membentuk budaya positif dengan keyakinan kelas. Kenapa perlu keyakinan kelas? Ya. Atau kenapa tidak peraturan kelas? Kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Di sini kita refleksi sedikit. Kenapa perlu keyakinan kelas? Maka itulah kita akan membentuk yang namanya budaya positif. Kita sama guru itu jika ada permasalahan apapun, misalkan lanjut. Nah, pertanyaan pemantik buat semua. Jadi di salah satu ciri adanya kurikulum merdeka ya, itu adalah adanya pertanyaan pemantik untuk mengukur sejauh mana pemahaman awal peserta didik. Nah, sekarang kita refleksi diri. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, peraturan atau tata tertib yang telah ada apakah memunculkan budaya positif? Misal, Bapak pernah kejadian di kelas 9A dan 9B. Bukan pelajaran Bapak, tapi Bapak sekilas pernah dengar.
Bu, saya nggak ngerjain tugas, saya mau bersihin WC. Nah, anak-anak sekarang lebih suka membersihkan WC daripada mengerjakan tugas. Betul apa benar? Nah, benar. Makanya itu tidak memunculkan budaya positif. Karena yang namanya peraturan itu, tata tertib itu bukan muncul dari dalam. Dia dibuat mungkin dari gurunya, ya, mungkin dari kesepakatan kalian yang awalnya tidak tahu, ya, dibuat tujuannya biar tertib, biar disiplin. Tetapi ternyata apa? Dari segi kedisiplinan atau dari segi mengikuti peraturan meningkat atau malah makin menurun? Nah, malah makin menurun. Kadang Pak, tata tertib itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini kan akhirnya apa? Memunculkan budaya negatif malah. Mohon maaf, bukan budaya malahnya, kebiasaan. Karena kalau budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu baik, daya itu pikiran. Berasal dari pikiran yang baik. Jadi saat dia muncul suatu kebiasaan negatif, bukan budaya. Contoh, budaya korupsi. Nah, itu bukan kata budaya seharusnya, tidak menggunakan kata budaya. Bisa refleksi bahwa ternyata peraturan atau tata tertib yang kita buat itu tidak meningkatkan kedisiplinan, malah membuat merosot. Karena apa? Karena tidak ada motivasi dalam diri untuk melakukan perbaikan. Selama ini hanya melaksanakan, bagaimana saya tidak melanggar dari dalam dirinya. Oh, saya saat masuk sekolah rambut saya panjang, saya ingin rapih. Nah, gitu kan? Jadi tanpa harus ada peraturan, dia akan tetap melaksanakan hal tersebut, gitu. Karena itu tadi tidak muncul dalam diri. Atau pernah merasa bercermin? Kemarin Bapak sampaikan refleksi. Ya. Regina pernah bercermin? Nah, kalau bercermin itu kalau lagi pakai kerudung, oh ya, miring ke kanan. Kita rapihkan kan? Nggak harus kita dinilai orang dulu kan? Kita kan bisa merasakan dulu, oh ini kurang rapi atau rambutnya kurang disisir. Nah, itu namanya motivasi dalam diri agar kita apa? Agar kita nantinya aman dan nyaman dalam belajar. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, untuk yang efektif ini tentunya dibuat atau dibangun oleh anggota di kelas tersebut. Nantinya antara kelas 1 dan kelas yang lain itu beda-beda keyakinan kelasnya. Tetapi tidak berbenturan dengan keyakinan sekolah. Nah, nanti Bapak dan Ibu Reni dan juga Pak Eka akan membuat yang namanya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini kita bentuk, nanti siswa, anak-anak semua membuat keyakinan kelas itu tidak jauh dari keyakinan sekolah. Standar nasional pendidikan kita, ya, Indonesia. Tujuan mulia dari disiplin positif atau budaya positif tersebut adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Tanpa dilihat, tanpa diawasi, disiplin atau peraturan itu tetap kita laksanakan. Selama ini peraturan itu kita tegakkan apa? Oh, khawatir, takut dimarahin Pak Edi, takut dicukur Pak Edi. Akhirnya apa? Kesannya Pak Edi itu adalah seseorang yang menakutkan. Nah, gitu. Akhirnya tertanam dalam kalian. Dan ini terbukti apa? Setiap Bapak lewat, lari. Itu kan? Nah, itu jangan lagi. Tapi kalau dia sudah menyadari itu muncul dari motivasi dalam diri, bel, dia sudah menunggu di kelas. Dan mohon maaf, sekolah kita ini istirahatnya paling lama. Hampir 30 menit atau 20 menit. Di sekolah lain itu 10 menit. Ya. Tapi ternyata masih ada yang terlambat masuk kelas. Nah, itu ada apa? Gurunya udah jelasin, mohon maaf Pak, telat habis minum. Nah, baru minum. Ya, ini sering. Tapi kalau dia datang ke sekolah yakin ingin belajar, saya punya keyakinan bahwa dengan saya mengikuti pelajaran tersebut saya dapat ilmu dan ini nantinya akan bermanfaat bagi saya, maka dia akan termotivasi terus untuk melakukan kegiatan tersebut. Atau nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pahami. Berkarakter, disiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Salah satu ciri keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan umum, universal ini umum, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada lagi istilah guru atau siswa wajib
mengerjakan tugas. Siswa wajib melepas sepatu saat masuk kelas. Nah, ini seolah-olah masih peraturan kelas atau telah melakukan hal yang negatif. Nah, gitu. Paham? Nah, ini harapannya apa? Biar kelas kita itu aman dan nyaman dalam belajar. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sebulan ini kita coba terapin. Oh, ternyata kurang. Bisa bulan depan kita ganti, boleh, ya. Tetapi itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Boleh. Sudah. Nah, ini tadi ya, lebih rinci dan konkret, nanti ada contohnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam hal positif, tadi sudah. Hendaknya tidak terlalu banyak, jangan panjang-panjang, tetapi langsung aja to the point. Oh, ada keyakinan kelas. Setiap anggota kelas harus senang, kemarin kan? Harus bahagia. Nah, itu udah menunjukkan bahwa saat masuk ke situ, kita ada permasalahan di rumah, kita harus senang. Adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, artinya tanggung jawab, komitmen itu tadi. Dapat berupa kegiatan berikut. Misal bisa dibuat kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, di sini ada perintah membuat tabel T dan tabel Y. Sebenarnya ada tugasnya. Sebelum buat itu kita buat tabel T dan tabel Y. Seperti apa? Nah, ini tabel T. Seperti huruf T. Nah, yang bagian atas ini hormat, bekerja, dan rasa diterima dan dimiliki, ini adalah nilai kebajikan. Acuh. Nah, harapannya nilai positif ini yang kita bangun. Terlihat. Rasa diterima dan dimiliki melibatkan semua anggota kelompok. Bapak panggil perwakilan 4 sampai 5 kan? Agar apa? Mewakili ke kelas. Karena kalau Bapak kumpulkan semua, kacau, banyak yang acuh tak acuh. Ini tabel T. Ini salah satu contoh dari keyakinan kelas 7. Lanjut. Nah, ini tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bareng-bareng. Terima kasih, tolong ya, maaf ya, permisi, bolehkah saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini terdengar. Lalu terlihatnya, yaitu dia berempati dengan perasaan orang lain. Teman sakit kita jenguk, itu kan terlihat kan? Nggak hanya terdengar lagi ya. Kalau kelas 7B jenguk temennya, tapi benar-benar bisa terlihat. Lalu terlihat juga dari cara dia berperilaku atau sikap. Tersenyum ramah. Tadi kalau kata Ibu Linda 3S ya tadi ya? Iya, 3. Apa? Nah, sebenarnya 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, ini kita terapkan. Kemarin kan udah Bapak sampaikan. Ketemu sama siapapun, salam. Ya, jangan menghindar atau lari. Salam. Hai Pak, atau Assalamualaikum Pak. Nah, gitu. Akhirnya tugas guru. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dalam diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan, nah ini kan negatifnya nih, menyakiti atau disakiti. Nah, guru kalau ketemu muridnya nggak negor, nggak nyapa, kalian sudah menyakiti dan guru merasa disakiti. Bapak sering kalau pagi itu, kakak kelas kalian yang ke SMK, minimal ngelakson lah ya. Ini enggak, mau ditabraknya malahan Bapak. Nah, ya. Karena dia tidak terbiasa. Ya. Memaksa untuk belajar ya. Guru sekarang tidak boleh memaksa untuk belajar. Tetapi siswa juga harus mengerti bahwa dia butuh belajar, butuh ilmu tersebut. Bapak kalau lewat kelasnya Pak Eka teriak-teriak Pak Eka, nemen amat ini kelas 9A 9B nih kata Bapak. Ya. Harus dicontohin pakai nama makanan. Karena itu kan akhirnya apa? Ternyata motivasi kita dalam belajar itu kurang. Bahkan ada beberapa kelas, Pak terus aja Pak. Kenapa terus?
nanti matematika Pak. Nah itu kan menimbulkan kesan apa? Berarti Bapak sudah membaca, kalian takut akan pelajaran tersebut. Kita memang tidak harus menguasai semua mata pelajaran, tetapi adalah beberapa mata pelajaran yang kita suka kuasai. Dari ke 11 atau 12 mata pelajaran, zong semua. Bisanya gini-gini aja. Nah, it's okay, tapi harus benar-benar menguasai gitu. Paham maksud Bapak? Ini mohon maaf, siswa juga ini seharusnya. Siswa tugasnya bukan, ini masih guru ya, menyakiti atau disakiti, mengeluh. Nah kebanyakan anak-anak yang habis itu lari-lari main bola, udah nggak ada tenaga dia. Ya, makanya pagi itu harus sarapan. Nanti kita mau buat program namanya sabar, sarapan bareng. Nah kita coba untuk apa? Ternyata teman-teman kita yang di pondok, kita harus empati juga kan, menimbulkan empati deh kan. Ternyata teman kita yang di pondok itu, ada yang pondok Nabila ya. Nah ngajinya udah agak siang kan, lalu belum mandi, belum salin, belum juga sarapan. Atau mohon maaf mungkin sudah tidak kebagian, atau jam sekolah sudah masuk. Nah ini kan berarti kita sekolah harus berempati. Bahkan juga selain berempati, bersimpati. Makanya bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada dipaksa oleh orang lain. Motivasi, dorongan dari orang lain itu perlu, tetapi tetap sebagai motor penggeraknya adalah diri kita. Itu diri sendiri. Ya. Disuruh makan tapi kita belum lapar. Kira-kira mau makan atau tidak? Tidak. Kita kalau lapar nggak disuruh makan, tetap kita makan. Bapak semalam udah membayangkan kita minimal ada 4 sampai 5 nilai kebajikan yang kita buat. Nanti tolong dicatat 4 atau 5 kebajikan inilah yang akan kita rangkum. Kemarin sudah buat semua kan keyakinan kelas? Sudah kan? Nanti ada Ibu Indah sama Ibu Reni yang mendampingi. Kebersihan, lalu mungkin komitmen, percaya diri. Nah ini kita bisa pilih. Ya. Ini pahami dulu ini. Ya, nanti untuk membuat keyakinan kelas mulai dari sini, paham ya? Jadi poinnya keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan, bukan sifatnya hukuman atau sanksi, paham ya? Lanjut kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, nilai kebajikannya adalah belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai. Di sini ada sanksi atau hukuman atau tidak? Tidak ada. Ya, karena kita mencoba memotivasi dalam diri, memotivasi diri dari dalam. Yang kedua, selalu bersikap positif. Nah, ini banyak hal kalau bisa sikap positif. Tidak membuli, tidak mengganggu temannya, tidak minta uang sama temannya. Ini termasuk jadilah orang yang baik. Nah, gitu aja kan? Lalu menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen setiap tugas, lalu senantiasa membantu. Nah ini maksudnya senantiasa membantu tentunya dalam hal yang positif. Nah ini harus berkaitan dong. Jangan, Pak teman saya nggak bisa ngerjain PR, Pak saya bantu Pak. Atau saat ulangan kami kerjanya bareng-bareng Pak. Nah ini bukan keyakinan kelas yang dimaksud ya. Atau bisa juga membuat keyakinan nilai kebajikannya apa? Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Atau nilai kebajikannya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Menyinggung itu, tetapi masih banyak yang sifatnya peraturan. Guru wajib datang tepat waktu. Ada lagi yang agak buat Bapak senang, siswa memaklumi guru yang datang terlambat. Nah, ada nggak kemarin? Siapa? Kelas berapa? Ingat nggak Putri? Kelas 7A ya? Kalau nggak salah ya? Apa 8A? 8A ya? Ah ya, kelas 8A. Wah, seneng Bapak. Kalau gitu besok Bapak datang terlambat lah. Siswanya memaklumi semua. Makanya keyakinan kelas ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah baik, tapi ternyata di lain sisi itu mengaburkan makna-makna nilai kebajikan. Syarat atau standar tadi, ya.
Tapi kalau kelasnya ternyata memang kotor, mungkin anggota kelasnya belum melakukan keyakinan kelas secara sepenuhnya, ya mau nggak mau kan. Nah inilah tugas guru untuk selalu mengingatkan kembali. Bukan berarti keyakinan kelas sudah ditetapkan nggak perlu diingatkan lagi, tidak. Itulah seninya dalam belajar. Lanjut. Nah sekarang bagaimana kita mulainya? Masing-masing kelas ini Bapak buat kelompok. Kelompok 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, dan 9B. Buat keyakinan kelas melalui media Canva. Ya. Berani udah bisa? Masuk Pak, cuman Pindah sama yang si itu. iya. Ya berkolaborasi buat bannernya. Yang lainnya pakai HP. Ya. Kayak ini Pak. Foto. Modemnya dari murid ya. Bisa dapat. Oke, bentar. Belum ya. Boleh sendiri-sendiri gabung aja boleh. Satu. Nanti dibagi linknya. Nah, Bapak ajarin. Bisa? Oh, undang, buka nanti Bapak ajarin ya. Berarti Bapak kejujuran sekolah yang mana Pak? Tulis aja SMA nggak apa-apa. Ini siapa Pak? Ini tanpa gratis deh. Iya. Udah otomatis dia pakai. Oh iya. Langsung akun. Cara kerjanya bisa satu orang yang mengedit, yang dia memang ahli IT ya mungkin. Lalu yang lainnya menuangkan keyakinan kelas. Tadi apa kita sepakati? Hormat, tanggung jawab, disiplin, kebersihan, dan apa tadi? Perhatikan semuanya. Kelihatan ya? Tampilan di HP sama di laptop hampir sama. Ya. Kalau mau pakai template atau langsung kita saja cari di sini poster misalkan. Nah, ketikkan di situ poster. Nah, di situ kan ada banyak poster nih. Kita sesuaikan. Ada berapa keyakinan tadi? 5. Nah, kira-kira cari. Nah, ini yang kayak ini 5 nih. Nah, ini ya. Kita bisa klik, pilih. Nah, baru kita edit di sini. Tulis saja di sini apa tadi judulnya? Keyakinan kelas berapa? Ya. Kalau mau berkolaborasi, berarti linknya ini di-share ke temennya. Di-share anyone with the link. Kalau bahasa karena Bapak punya bahasa Inggris ya. Kalian share siapapun yang punya link. Tinggal copy, kirim ke WA. Nanti temannya buka di WA tersebut. Kayak waktu itu loh yang PPL, kan berkolaborasi kan? Nah. Kemarin apa? 1 kita buat disiplin. Ya. 2 kebersihan. 3 tanggung jawab. 4 hormat. 1 lagi siapa yang mau nambahin? Oke, komitmen. Atau ada yang menambah lagi, Putri? Apa tadi? Kita lihat dulu nilai kebajikannya ya. Rajin. Oke, rajin boleh. Satunya bonus boleh milih sendiri gitu ya. Nah. Iya, nilai. Ya kalau nilai kebajikan ini tanpa kita melihat juga pasti ada kan di benak kita. Oh, yang baiknya seperti berapa? Jam 10 Pak. Jam berarti 30 menit, 40 menit ya? Ya, 40 menit. Oke, jam 10 Bapak tunggu sampai jam 10. Nanti kita cetak. Bisa Ibu Reni? Bisa Pak, tapi apa yang tulis? Bisa? Pak, kalau ya Mana template-nya? Udah buka? udah tadi. Nah, ini buka dulu. Nggak bisa, Pak. Berarti bukan harus sentuh nih. Oh, boleh. Sendiri juga bisa, boleh. Kita ubah apa namanya tadi, keyakinan. Keyakinan kelas. Loading ya. Sinyalnya itu berarti.
Nah, itu bisa tuh. Pilih template aja. Pilih template. Kira-kira yang 5. Nah, ini udah ada yang buat nih peraturan ruang kelas. Ini untuk tempat ininya aja kan? Nanti Iya, ini tapi kan bisa diedit. coba ya. Iya, coba aja. Mereka kan yang Iya. Apa? 5. Lihat lagi boleh. Punya nih. Ya, tinggal masukkan fotonya siapa gitu fotonya. Misalkan ini masuk sini. Nah, tinggal digeret-geret aja. Nah. Ya. Pak, yang satu udah jadi, yang ini masih bingung. Oh, masih iya karena belum terbiasa pakai laptopnya ya. Jangan ini setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan gitu. Anggota kelas wajib melepas sepatu saat masuk kelas kan agak panjang. ya Pak, sambungin WA boleh? Boleh. Gambar. Boleh. Lalu linknya share ke Bapak. Dilihat nih. Pencet yang bagian pojok kanan itu. Share link. Anyone tinggal copy link. Copy link ini. Buka WA-nya kirim ke Bapak. Kirim ke WA Bapak. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok Nasruddin. Ada satu Kak ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Nasruddin selaku perwakilan dari kelas 9B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keyakinan kelas kami. Yang pertama, kami ingin menerapkan selalu ucapkan terima kasih kepada siapapun supaya semua menjadi senang. Yang kedua, usahakan tidak terlambat saat masuk sekolah supaya menerapkan sikap disiplin. Yang ketiga, dengarkan dan pahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya agar selalu bersih. Yang kelima, jangan malu untuk bertanya supaya kita mengerti. Dan yang terakhir, tidak mengandalkan orang lain untuk menciptakan sikap mandiri. Mungkin ada pendapat baik dari teman maupun Bapak Ibu guru. Ada pertanyaan atau masukan? Sudah sangat bagus ya? Ya, bagus. Jika Ya, terima kasih buat Nasruddin. Baik. ini Pak. Anakku semua, ya. Masukan dari Pak Eka itu sudah sangat baik. Tapi Pak Eka biar kita sama-sama merefleksi bahwa tadi kan masih proses diskusi ya, proses menyajikan hasil diskusi. Nanti proses masukannya setelah mereka selesai gitu Pak Eka. Jadi mereka sudah menyelesaikannya baru kita adakan evaluasi. Dan buat anak-anakku semua, mungkin Bapak Ibu guru juga ya. Saat memberi masukan, ini tolong jangan sebutkan kekurangannya dulu. Nah, tahapannya harus ada. Sebutkan dulu kelebihannya apa. Nah, bagus-bagusnya dulu apa. Ya, contoh seperti ini. Dari kelompoknya Nasruddin sudah sangat baik. Mulai dari isi konten, jangan lupa kita masih fokus ke konten ya. Dari isi ini sudah sangat baik. Ada nilai-nilai kebajikannya, senang, disiplin, lalu mendengarkan ya, bersih, tidak malu dan mandiri. Nah, ini sudah sangat baik.
Hanya saja Bapak harapkan tadi ada keyakinan sekolah seperti hormat, disiplin, tanggung jawab, apalagi kebersihan ya. Ini lebih dituangkan. Kemudian yang kedua, betul dari Pak Eka tadi, dari segi desain, kalau dalam desain itu ada istilah estetis ya. Nah, ini masih agak terlalu kontras. Kelompok 9B, perhatiin. Kelompok 9B sudah merefleksi diri dengan Pak, saya nggak kelihatan. Padahal kan betul kata Pak Eka, yang buat mereka, yang kurangnya mereka. Seperti bercermin tadi loh. Ya, bercermin pakai kerudung, kurangnya ke kanan. Berarti harus baca, melihat desain kita itu mau baca. Ya. Nah, kalau kayak gini akhirnya apa? Cuman kita dengarkan, ya kan? Tanpa kita lihat. Ini sudah sangat baik. Beri tepuk tangan lagi buat kelompok 9B. Nah, ini revisinya sedikit, ya, revisinya sedikit, tinggal masalah estetika, ya, boleh diedit. Lalu mungkin satu lagi ya, Pak Eka ya. Mana tadi ya? Udah dikasihin Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan kembali ya. Nama saya Putri Ulansari, saya perwakilan dari kelas 9A akan menyampaikan hasil diskusi kita tentang keyakinan kelas. Jadi di sini kita ada keyakinan kelas. Pertama itu disiplin. Murid dan guru datang tepat waktu dengan pakaian rapi dan dengan atribut sekolah. Agar apa? Agar murid dan guru itu bisa disiplin. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu isinya menjaga kelas agar tetap aman dan nyaman. Jadi setiap guru dan murid itu wajib bertanggung jawab agar kelas menjadi aman dan nyaman. Yang ketiga ada kebersihan, dan isi kebersihan itu setiap warga kelas harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang keempat ada komitmen, saling menjaga dan saling mengakui dan teguh dalam pendirian. Yang kelima ada rajin, murid senang hati mengerjakan tugas. Dan yang keenam ada hormat, menghormati seluruhnya itu menghormati teman sebaya dan guru, khususnya seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah itu seperti ibu kantin mungkin ya, atau ibu guru, penjaga sekolah yang termasuk warga sekolah, kita harus menghormati semuanya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman atau ibu guru, bapak guru mungkin? Bapak rasa sudah cukup, sangat bagus. Silakan tutup Putri. Jika tidak ada masukan atau pertanyaan, saya tutup presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya terlihat sedikit gugup dalam penyampaiannya, mungkin sedikit kurang jelas. Jadi yang harus diperbaiki adalah harus lebih berani dan tegas dalam menjelaskan. Ya. Nah, gitu kan, bisa ya? Ya, sudah sangat bagus. Dari segi konten sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Mungkin karena malu dilihat Bapak Ibu gurunya mungkin ya, langsung ya. Nah, nggak apa-apa. Artinya Bapak Ibu guru bahwa anak kita itu sebenarnya punya keyakinan kelas, punya peraturan mereka sendiri. Tinggal kita yang menuntun. Nah, tinggal kita yang mengarahkan gitu. Jangan pula kita egois. Kemarin ada beberapa kelas yang menyebutkan memang guru boleh pakai sepatu. Langsung diprotes sama teman-teman yang lain. Oh, enggak gitu, ada kok guru yang lepas sepatu. Nah, artinya apa? Kita harus menghargai keyakinan kelas yang dibuat oleh murid tersebut. Oke, sudah sangat baik hasil hasil pelatihan kita hari ini ya. Yang Bapak harapkan adalah yang pertama, kita punya keyakinan kelas masing-masing. Nanti jika sudah fix, silahkan kirim linknya ke Bapak, nanti akan Bapak yang nyetak ya. Kemudian yang kedua, pengenalan teknologi menggunakan aplikasi Canva ternyata menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kita bisa berkolaborasi, bisa menuangkan ide kita di dalam bentuk poster maupun video. Sekarang Bapak ingin tanya sebagai bagian dari terakhir. Kira-kira pembelajaran seperti ini bisa diterapkan di kelas atau tidak?
Kira-kira pembelajaran seperti ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Lalu yang terakhir, kira-kira dengan keyakinan kelas yang kita buat, bisa kita berkomitmen atau tidak? Bisa. Oke. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kasih tepuk tangan buat kita semua. Lalu sekarang sudah waktunya istirahat. Yang mau melanjutkan tugas silakan, tapi ingat HP-nya dijaga masing-masing. Jangan digunakan. Tadi nggak ada yang nyinggung masalah HP ya? Nah, berarti kita belum bisa bawa HP, Bu Reni, karena mereka tidak menyinggung sama sekali, ya. Tapi nggak dituangkan ya? Oh ya. Ya, silakan yang mau istirahat silakan.